Halo cuy, balik lagi sama gua di sini, Dimas Wahyu Pratama sebagai pilotnya Dennis Corpo di channel Dimas Ngucap Sendiri. Oke cuy, di sini gua balik lagi dengan cerita gua yang baru, yang dimana gua bakal menceritakan tentang circle pertemanan gua di 2018. Bisa kita bilang pertemanan paling indah itu malah sebelum COVID ya teman-teman. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena mungkin di zaman itu kita masih sering keluar rumah daripada di rumah aja di titik zona nyaman. Kita main HP, kita buka Reels atau kita buka TikTok yang dimana menurut gue sangat membosankan sekali di zaman sekarang mungkin ya. Oke, di sini gue bakal bahas yang pertama, kenapa gue bilang di 2018 itu timingnya sangat enak sekali. Yang pertama, kebetulan gue punya satu circle di situ namanya Brother Basecamp. Circle gue di situ ada 13 orang dan salah satunya di situ ada gue. Yang dimana di sini bisa gue bilang ini teman yang menuju fase persaudaraan, karena bisa gue yakinkan mereka sebetulnya lebih dari teman. Kalau yang gue bilang seperti itu, karena apa? Mereka banyak berjasa di hidup gue juga pribadi. Mereka juga saling membantu satu sama lain. Walaupun tidak hanya ke gue, ke yang lainnya pun sama seperti itu. Kenapa konsepnya kita buat di sini Brother Basecamp? Yang pertama, Brother Basecamp itu awal terbentuk di rumah gue pribadi, yang dimana sebetulnya di situ masih zaman brong-brongnya ya teman-teman ya, masih zaman acak-acakannya. Mungkin kita bisa bilang ya di situ masih perkumpulan suatu gangster kalau bisa dibilang. Cuma untungnya waktu itu kita semua nakalnya masih batas wajar ya teman-teman, hanya sekedar merokok atau ngopi. Kalau boleh gue lanjutkan di sini, jadi Brother Basecamp ini solidaritasnya sangat kuat di olahraga ya teman-teman. Kita paling sering banget yang namanya setiap minggu itu kita futsal, yang dimana di satu formasi futsal ini kita tidak pernah kekurangan orang-orang, yang dimana di setiap posisi ini kita tidak pernah kekurangan orang-orang. Mau semisalnya di posisi depan gua nggak ada, itu ada gantinya, dan itu selalu bergilir teman-teman. Kita tidak pernah khawatir semisalnya orang ini tidak hadir atau tidak bisa mengikuti acara. Berselang waktu naik ke 2019-2020 mungkin sebelum zamannya COVID, yang dimana menurut gue terlalu cepat teman-teman. Kenapa gue bilang terlalu cepat? Sebenarnya Brother Basecamp ini sudah touring kemana-mana ya. Cuma yang mungkin memori yang paling berkesan yang gue ingat sekarang, ketika mereka sempat ada acara ke daerah Sawarna, yang dimana di situ kalau tidak salah ada 15 atau 14 orang yang ikut. Untuk 2 orangnya tidak ikut, gue dan teman gue yang lainnya. Karena posisinya waktu itu gue sakit dan teman gue yang satunya ini juga sakit. Jadi yang berangkat itu kalau tidak salah cuma 11 atau 12 orang di situ teman-teman. Oke lah, kita cuma nitip pesan hati-hati di jalan. Semoga liburannya bahagia segala macam. Di hari pertama gue ngelihat mereka di sosmed, karena Brother Basecamp dulu aktif di Instagram. Waktu itu gue sangat iri ya teman-teman, jujur saja, karena gue tidak bisa terlibat di acara. Menurut gue next time gue harus ikut gitu kan. Tidak berselang lama mereka pulang nih teman-teman. Pulang dari suatu acara itu, mereka nginep kalau nggak salah 1 hari 1 malam di Sawarna. Setelah pulang itu mereka sempat ada di penginapan di rumah teman gue pribadi. Masih satu circle juga oleh BBC di situ. Malah satu bisa kita bilang sebenarnya ini home base-nya Brother Basecamp teman-teman. Bisa dibilang pada ngumpulnya di situ gitu ya. Basecamp deh bahasanya gitu ya. Maaf kalau gue agak terbata-bata teman-teman. Karena cerita ini menurut gue agak emosional. Di sini gue tidak menguntungkan satu belah pihak, yang dimana sempat ada problem. Kita mulai kehilangan keyakinan kepada teman-teman kita semua, yang dimana ketika penginapan di hari tersebut sudah selesai, teman-teman gue yang 11 orang ini pada pulang gitu ya teman-teman. Dan teman gue yang satu ini mengonfirmasi
lewat telepon ke gue kalau ada barang yang kehilangan seperti dompet, laptop, dan gue lupa satu ini apa, entah MacBook, entah HP-nya. Pokoknya di situ gue dapat konfirmasi dari yang punya rumah seperti itu. Karena kalau gue bisa cerita detailnya teman-teman, di hari sebelum kehilangan itu sebetulnya pagi gue ada di tempat yang dimana gue diminta oleh teman gue juga di situ untuk anterin nasi teman-teman. Karena mereka lapar, kebetulan yang punya rumah belum bangun waktu itu kan. Jadi gue inisiatif buat nganterin nasi ke teman-teman gue. Kebetulan gue di situ sempat ngobrol sama abangnya yang punya rumah ini. Di situ gue sempat berbincang mungkin setengah jam. Di situ gue cerita segala macam. Habis itu gue langsung tinggal pulang karena ada yang masih harus diselesaikan di rumah waktu itu ya. Pokoknya gue dapet konfirmasi dari teman gue begitu, dan kita kumpulkan lah di acara satu malam yang dimana mungkin hari dimana perpecahan circle itu benar-benar terjadi teman-teman, yang sudah kita kumpulkan tadinya semuanya mungkin lebih dari 13 orang, sekalipun gue cukup sedih ya teman-teman. Ya gue tidak menyalahi siapapun di sini. Di situ ada ikut andil dari yang punya rumah. Menurut gue sangat diwajarkan kalau dia meluapkan emosinya hari itu ke kita semua sebagai teman-temannya. Gue tidak tahu teman-teman di sini siapa yang sebagai pelaku dan siapa yang sebagai tersangkanya di sini. Karena di hari itu teman gue sangat emosional sekali, mungkin sudah meluap-luap, dan gue juga tidak mau ikut campur karena gue juga tidak terlibat, karena gue juga tidak terikat di suatu penginapan malam itu, karena gue tidak ikut posisinya teman-teman. Gue sangat disayangkan sekali. Hari itu kita meresmikan bahwa Brother Base Camp bubar dan kita tidak mengenal satu sama lain, yang dimana sebelumnya kita sangat erat masalah pertemanan. Dan gue merasa kalau memang tadinya kalian bukan tersangka, kenapa kalian takut untuk ada lagi di tongkrongan gitu maksud gue. Gue hanya ingin speak up seperti itu sekarang, yang dimana gue mulai merasa ada yang aneh teman-teman. Sebetulnya ada yang aneh dari teman-teman gue yang lain ini. Kita di sini tidak menjudge satu sama lain, kita di sini tidak menghakimi satu sama lain juga. Tapi yang gue harap, kalau memang kalian tidak merasa apa yang sudah kalian lakukan di situ, ayolah. Di sini juga kita tidak mengungkit-ungkit masalah lagi, yang dimana mungkin gue cuma pengen dapat momennya lagi aja ya teman-teman. Gue pengen mengumpulkan lagi wadah teman-teman gue yang dulu. Untuk sekarang mungkin gue sangat wajari, mungkin sudah banyak yang berkeluarga, mungkin sudah banyak yang bekerja, mungkin sedang berkuliah atau berpendidikan lainnya. Tapi yang sangat gue sayangkan teman-teman, kita malah jadinya tuh tidak kayak orang kenal, tidak saling kenal sama sekali. Itu yang sangat gue sayangkan teman-teman. Mungkin teman-teman punya cerita yang sama seperti gue sekarang, apa yang gue alamin. Boleh sharing nanti di DM gue. Oh iya teman-teman, tadi pagi gue sempat buat story Instagram di channelnya Dennis Corpo. Di situ gue sempat bilang kalau kalian ada saran, kritik, isu, atau storytelling kalian yang mau di-up di video ini, bisa nanti kalian ceritakan naskahnya di email kita dnscorpo@gmail.com, yang nanti kalau memang kalian butuh privasi untuk tidak disebutkan namanya ataupun inisialnya, bisa kalian bilang juga ke kita. Jangan lupa ya teman-teman, kita tunggu email kalian di dnscorpo. Dimas ngucap sendiri, bye bye.